Salam bagi kita semua. Salam untuk oma-oma yang ada di lantai 1, untuk saudara-saudara yang menyaksikan ibadah dari kediaman masing-masing. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, untuk memberi hati kita dan waktu kita kepada Tuhan. Kita akan memuji Dia, kita akan menyembah Dia, kita akan menaikkan syukur kita kepadanya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya.
Walaupun mungkin keadaan kami tidak begitu baik, namun kami tahu Engkau selalu ada bersama kami. Engkau selalu menopang setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Tidak pernah kami ragukan kasih-Mu, tak pernah kami ragukan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kasih setiap
bagimu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa kalau kami ada sampai hari ini. Terima kasih atas kekuatan yang Kau berikan. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada sharing firman Tuhan. Sebelumnya kita akan kembali menaikkan satu pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Kita siap dibentuk lewat kebenaran firman Tuhan. Demikian hidupku di
setiap pujian dan penyembahan kami karena hadirat Tuhan, dan itu menyenangkan hatimu Bapa. Kesederhanaan kami biarlah Engkau melihat dan semakin memperlengkapi kami untuk lebih lagi menyembah Engkau Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, agunglah Engkau ya Allah kami. Terima kasih kesempatan demi kesempatan Engkau masih berikan bagi kami untuk kami belajar lagi untuk menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu Bapa. Tolong kami sebentar, kami mau belajar lagi firman-Mu. Berilah kami iman untuk kami dapat memahami firman Bapa. Segala puji syukur bagi-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di lantai bawah maupun yang ada di rumah dan juga yang ada di ruangan ini. Shalom untuk kita. Puji Tuhan, kemurahan Tuhan sungguh nyata, terus menerus kita nikmati, amin ya. Baik, kita akan segera buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal pertama kita baca ayat yang ketiga sampai yang kelima. Filipi pasal pertama ayat yang ketiga sampai yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Puji Tuhan. Jikalau kita melihat memang di akhir-akhir ini, khususnya negeri kita, ada begitu banyak kejadian-kejadian maupun bencana. Ketika kita menjumpai seseorang ataupun kita menemukan, pasti akan sangat langka kita menemukan orang mengucap syukur dalam kesulitan. Ketika kita melihat seseorang dalam kesulitan dan kita mendekati, pasti ada banyak keluhan yang akan kita dengar. Dan juga permintaan. Itulah keadaan manusia, itulah keadaan saya dan itulah keadaan kita. Tetapi sungguh berbanding terbalik apa yang dialami maupun apa yang dilakukan oleh Paulus ini. Dia bersyukur di tengah kesulitan hidupnya. Ketika saya melihat ini, saya membaca ketika dia mengatakan, aku mengucap syukur kepada. Kenapa? Mengapa Paulus bisa mengucap syukur dalam keadaan yang sungguh sulit? Dia bukan dalam keadaan berlibur. Dia bukan dalam keadaan dapat hadiah. Tapi dia dalam keadaan yang sedang dipenjara. Saya coba melihat, oh ternyata Paulus bisa mengucap syukur karena kehidupannya yang berpusat kepada Allah. Kehidupannya yang mengarah kepada Allah. Meskipun keadaan Paulus yang sedang terbelenggu, meskipun Paulus sedang tekanan yang luar biasa, tapi dia mengingat bagaimana perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa dalam kehidupannya. Ketika kita membaca dalam ayat ketiga tadi, aku mengucap syukur kepada Allahku. Dia tidak sedang mengatakan aku mengucap syukur kepada kamu, bukan. Tapi dia mengingat, dia melihat bagaimana perbuatan-perbuatan Allah itu terjadi dalam kehidupannya. Sehingga itulah yang membuat dia mengucap syukur kepada Allah. Saya melihat sungguh sulit memang untuk melakukan ini. Dia tidak fokus kepada keadaannya. Dia tidak sedang berpikir bagaimana saya bisa keluar dari sini.
Bagaimana saya bisa lolos dari sini? Pastinya yang namanya di penjara pasti dikawal dengan sangat ketat. Tapi inilah pribadi yang bisa melakukan ucapan syukur di tengah kesulitan karena kehidupannya yang berfokus kepada Allah. Tentu orang yang selalu memikirkan masalahnya ketika dia dalam keadaan tekanan dan selalu memikirkan bagaimana dan bagaimana pusing, padahal belum ada yang terjadi tapi sudah pusing. Sudah pusing duluan, baru tidak tahu lagi apa yang harus lakukan. Tapi biarlah saya dan kita semua, masalah yang terjadi, tekanan hidup yang terjadi, kita melihat bahwa karya Allah itu sungguh nyata dalam hidup kita dan tentu akan selalu menolong keadaan apapun kita. Yang kedua, Paulus bersyukur dan berdoa kepada semua jemaat yang di Filipi. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, jemaat ini sebenarnya bukan jemaat yang baik, jemaat yang sudahlah kita terima, bukan. Tapi jemaat yang awal-awalnya menolak Paulus. Coba kita renungkan bagaimana ketika kita datang ke suatu tempat, kita ditolak, kita diusir, kita dibenci, pasti kita akan merasakan, oh kok saya seperti itu ya, kok digituin saya ya, kenapa ya? Tapi hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Paulus apa? Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Paulus tidak mengarahkan hanya pribadi-pribadi, tapi semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Meskipun dahulu Paulus dibenci, meskipun Paulus disakiti mereka, tetapi sikap Paulus dikatakan, aku berdoa dengan sukacita. Ini memang sungguh ya sulit ya. Sebenarnya Paulus punya alasan. Ngapain saya berdoa untuk mereka? Mereka juga nolak saya kok waktu itu. Ngapain saya berdoa untuk mereka? Kok mereka benci saya kok? Tapi dia melihat bahwa jemaat yang ada di Filipi adalah umat Tuhan, umat pilihan Tuhan. Dan dia penuh dengan bersukacita, dikatakan tadi, aku bersukacita, aku berdoa dengan sukacita. Ketika hal ini diperhadapkan dengan kita, saya harus akui bahwa sungguh sulit untuk mendoakan orang yang telah menyakiti saya. Begitu juga dengan kita, sungguh sulit untuk berdoa untuk orang lain yang telah menyakiti hati kita. Boro-boro untuk berdoa. Apa yang saya doakan itu? Tapi biarlah kita belajar di kehidupan Paulus ini. Dia berdoa kepada orang-orang yang telah menyakiti dia. Dia berdoa bukan berdoa biasa, tapi dengan sukacita dikatakan. Artinya ada suatu keadaan yang luar biasa. Bukan hanya berdoa supaya oh Tuhan berkatilah dia, oh Tuhan tolong. Tapi ada suatu keseriusan. Ada suatu penghiburan yang
dialami oleh Paulus. Ketidaksempurnaan orang-orang itu, jemaat Filipi, tidak mencegah dia untuk bersuka cita. Begitu juga dengan ketidaksempurnaan orang-orang di Filipi tidak mencegah dia untuk bersyukur, tidak membuat hidupnya tidak bersyukur. Biarlah pelajaran dari kehidupan Paulus ini, saya juga mau belajar lagi bahwa di dalam setiap keadaan apapun saya dan kita semua, biarlah kehidupan kita mengarah kepada Tuhan dan kita berpusat bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita, sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Yang kedua, biarlah kehidupan kita tetap berdoa kepada orang-orang betul-betul menyakiti kita, tapi kita belajar lagi untuk mendoakan dia, sehingga sukacita kita tidak berkurang karena orang lain. Itulah firman Tuhan yang dapat saya sharingkan bagi kita. Tuhan memberkati. Serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah dengarkan renungan firman Allah. Kita akan bersyafaat untuk Oma Santi, kakinya dalam keadaan bengkak. Ada juga oma-oma yang dalam kondisi yang kurang sehat hari-hari ini. Bapak Yefta yang juga dalam pemulihan. Jemaat yang di Surabaya, Bu Mariana dan seluruh sidang jemaat yang ada di Surabaya yang mengikuti ibadah secara online atau lewat primer. Semua kita doakan. Mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Ucapan syukur kami ini tidak tergantung karena keadaan kami baik atau kurang baik. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau yang telah memberikan keselamatan kepada kami. Berita Injil yang selama ini kami dengarkan, membuat kami bersuka cita, meski dalam keadaan tubuh yang lemah, seperti hari-hari ini, Oma Santi, oma-oma yang lain, Pak Yefta, dan kami juga yang dalam keadaan kondisi fisik ini lemah. Tubuh kami bisa lemah, tapi jiwa kami sungguh bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Berterima kasih buat anugerah yang Tuhan berikan. Keselamatan yang tak tergantikan, dan juga Tuhan kesempatan untuk menyeru nama-Mu. Menyembah-Mu malam hari ini sungguh indah Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu. Namun teman-teman kami yang dalam keadaan menderita pun butuh pertolongan. Mari Tuhan Engkau menyapa dan Engkau menyembuhkan mereka yang dalam keadaan sakit. Dalam masa pemulihan dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kami percaya memulihkan kami. Banyak hal yang bisa Tuhan kerjakan, baik secara biasa maupun luar biasa. Lewat istirahat, makan, minum, obat-obatan, apapun itu, keajaiban dan mujizat bisa Tuhan kerjakan. Kami percaya Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengar doa kami. Sidang jemaat-Mu yang menghadapi pergumulan hari-hari ini. Tuhan, 1 tahun kami dalam kondisi seperti ini, tentu aja ada banyak kesulitan. Kiranya Tuhan menolong kami. Juga yang dalam persoalan permasalahan karena kesalahan kekurangan kami. Ampuni Tuhan dan tolonglah kami ya Allah. Kami mengharapkan pertolongan dan kemurahan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan seluruh sidang jemaat mulai dari sekolah minggu hingga yang lanjut usia. Kami serahkan semua rencana pelayanan kami ya Tuhan. Kami serahkan panti ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang telah memulai, Engkau juga yang terus akan memberkatinya. Segala puji syukur bagi Tuhan. Kami syukuri atas firman-Mu yang membawa kami mengucap syukur. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi berkat bagi kami.
Terpujilah Tuhan. Maka dengan ucapan syukur kami menerima kembali anugerah sejahtera. Berkat-berkat dan penyertaan dari Tuhan menjadi bagian milik kami mengakhiri bulan ini. Besok sepanjang tahun hingga Maranatha Engkau datang kembali. Kami percaya kepadamu Tuhan. Berkat-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sudah kami terima menjadi milik kami. Haleluya. Amin, amin. Selamat malam semuanya.